Selanjutnya lagu kedua.
Ya, itu tadi penampilan dari sahabat-sahabat Bengkel Peradaban. Kita ucapkan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tapi pun puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama menikmati alam raya selalu berbahagia. Sebelumnya kami keluarga besar PKC BMI Lampung mengucapkan turut berduka cita atau berbela-sungkawa terhadap atas apa yang terjadi atau yang menimpa saudara-saudara kita yang di Tulang Bawang. Semoga keluarga kita atau sahabat-sahabat kita yang berada di Tulang Bawang akan tetap baik-baik saja. Amin. Baik, yang terhormat Bapak Kiai Haji Mustafa Wagianto selaku Ketua Les Bumi Provinsi Lampung, yang terhormat Saudara Ahmad Haji Baladi Umar atau yang sering kita sapa Pupu selaku Ketua PKC PMI Provinsi Lampung, yang kami banggakan abang kita Abang Alexander GB selaku pelaku seni yang ada di Lampung, yang kami banggakan pula rekan-rekan sahabat-sahabat Bengkel Peradaban, dan yang kami sayangi pula dari sahabat-sahabat Sanggar Seni Maura. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang ada di studio Les Bumi hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung pula untuk seluruh masyarakat Lampung ataupun Indonesia yang turut mengikuti live streaming kita baik di IG ataupun Instagram. Selamat bergabung. Baik, mungkin saya akan minta Saudara Hadi atau Pukum untuk maju ke depan untuk memberikan gambaran terkait agenda kita hari ini, yang pasti ada hubungannya dengan agenda kita sebelumnya di episode pertama. Baik, untuk Mas Hadi saya persilahkan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan semangat, kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin. Untuk para aktivis yang mati dan hilang, semoga selalu menjadi semangat gerak untuk kita semua. Salam pergerakan. Salam. Terima kasih sahabat Saron. Yang saya hormati dan saya banggakan para seniman dan budayawan yang hadir untuk bersedia yang sudah bersedia mendonasikan karyanya. Ada sahabat-sahabat dari Sanggar Tari yang akan mendonasikan karya tari kreasinya. Ada dari Bang Alexander GB, dari penggiat komunitas Yakin Lampung yang bersedia untuk ikut terlibat dalam panggung budaya donasi COVID-19. Yang perlu saya sampaikan, selain daripada panggung ini adalah edisi yang kedua, kami hari ini alhamdulillah berkat dari sahabat-sahabat semua kami yang terlibat, kita sudah bisa mendonasikan dalam bentuk sembako untuk di sekitaran pondok pesantren Al-Fakir, karena ada beberapa titik yang memang terdampak yang tadinya itu terus berbisnis di sekitaran pondok pesantren karena pesantrennya lagi ribut. Ada beberapa masyarakat yang memang terdampak di wilayah ekonomi. Saya ucapkan terima kasih buat para pendonasi, sudah kami distribusikan donasi dari sahabat-sahabat semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga panggung budaya ini bisa menjadi semangat silaturahim untuk kita semua dalam bentuk media online.
Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fi qira'atin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat hukum. Penampilan selanjutnya yakni tari. Sebelum sahabat-sahabat siapkan, mungkin bisa akan saya hadirkan pendiri dari Sanggar Seni Maura, yaitu Mbak Erika. Mohon Mbak, silakan. Kita berbincang-bincang sejenak terkait peran ataupun apa saja sih yang sudah dilakukan Sanggar Maura ini. Baik, sebelumnya dengan siapa saya bicara? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pun. Ya pun. Ya, perkenalkan saya Erika Oktora. Ya. Kita dari Sanggar Seni Maura yang berlokasi di Langkapura. Ada beberapa pertanyaan Mbak. Yang pertama, kapan Mbak Sanggar Maura ini didirikan dan siapa saja pendirinya? Ya, Sanggar Seni Maura ini berawal dari 2012. Saat itu saya lulus kuliah dari Seni Tari Unila di tahun 2012. Yang berawal dari Sanggar Muli Jejamu. Lalu pecah karena itu bersama teman-teman. Akhirnya di tahun 2015 saya melahirkan anak bernama Aura, jadi saya ganti Sanggar Seni Maura seperti itu. Terkait peran sanggar nih Mbak, apa sih yang sudah dilakukan Sanggar Maura ini selama ini di baik di lingkungan masyarakat atau di? Yang pastinya sanggar ini yang terdiri dari Sanggar Seni di Lampung ini intinya untuk melestarikan budaya Lampung, baik dari tari, musik tradisional, itu untuk melestarikan budaya Lampung. Untuk melestarikan budaya Lampung juga dan memperkenalkan budaya Lampung ke lebih luas lagi. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin kita panggil mbak-mbaknya. Terima kasih Mbak Iya, Erika terima atas kasih. waktunya. Iya.
Baiklah, saya informasikan kembali bahwa acara di sore hari ini kami tetap membuka donasi untuk seluruh masyarakat Lampung ataupun Indonesia yang turut menyaksikan live streaming kita, baik yang di IG ataupun di Facebook. Kami persilakan jikalau ingin turut mendonasikan sedikit hartanya ke kita, bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di pamflet yang sudah kita sebar sebelumnya. Baik, acara selanjutnya yakni penampilan musik dari sahabat-sahabat bengkel berhadapan. Oh, Bang Ibe. Oke, untuk penampilan selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu dari abang kita, Abang Alexander GB selaku pelaku seni dari Lampung sekaligus pegiat dari komunitas Berkat Yakin yang sudah pasti tidak diragukan lagi karya-karya ataupun pementasan-pementasannya. Bang GB ini multi talent atau dia tidak hanya menguasai di satu bidang seni, tapi banyak pokoknya. Teater bisa, puisi bisa, dan lain sebagainya. Oke, kita panggil untuk abang kita, Abang Alexander GB. Kami persilakan Bang tempatnya. Ya. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman PMI Lampung. Mudah-mudahan spiritnya, semangat dan gairah melakukan kegiatan ini juga nanti berdampak positif untuk teman-teman dan juga pelaku-pelaku di Lampung. Mudah-mudahan jadi kita menjadi lebih baik, tidak panik di masa pandemi ya. Pada saat ini saya akan membacakan sebuah puisi karya W.S. Rendra. Ini agak menarik karena ada juga pesan atau semangat untuk teman-teman yang masih muda, PMI khususnya yang masih muda, bagaimana menyusun sebuah cerita, kisah atau cita-cita, dan bagaimana situasi di zaman sekarang yang sesungguhnya sebelum pandemi
secara politis, sosial dan lain-lain kita ini demokrasinya juga agak sedikit terganggu, walaupun memang dulu Rendra Mulus ini ketika masih banyak penekanan tekanan dari pemerintah itu sangat kuat terhadap pelaku sport. Saya akan membacakan salah satu karyanya berjudul Doa untuk Anak Cucu. Doa untuk anak cucu karya W.S. Rendra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di masa yang sulit ini, di dalam ketenangan yang beku dan tegang, di dalam kejenuhan yang bisa meledak menjadi keedanan, aku merasa ada muslihat yang tak jelas juntrungan. Ya Allah, aku bersujud kepadamu, lindungilah anak cucuku, lindungilah mereka dari kesabaran yang menjelma menjadi kelesuan, dari rasa tak berdaya yang kehilangan cita-cita. Ya Allah, demi ketegasan mengambil resiko, ada bangsa yang dimesinkan atau dizombikan, ada juga yang difosilkan atau diantikan. Uang kertas menjadi topi bagi kepala yang berisi jerami. Reaktor nuklir menjadi tempat ibadah di mana bersujud kepala-kepala hampa yang disumpal bantal tua. Kemakmuran lebih dihargai dari kesejahteraan, dan kekuasaan menggantikan kebenaran. Ya Allah, lindungilah anak cucuku, lindungilah mereka dari berhala janji-janji, dari hiburan yang dikeramatkan, dari iklan yang dimitoskan, dari sikap mata gelap yang diserap tulang kosong. Ya Allah, seorang anak muda bertanya kepada temannya, "Kemana kita pergi?" Dan temannya menjawab, "Kemana saja, asal jangan berpikir untuk pulang. Daging tidak punya tulang untuk bertaut. Angin bertiup menerbangkan catatan alam, dan rambu-rambu di jalan sudah dirusak orang. Ya Allah, lindungilah anak cucuku, lindungilah mereka dari kejahatan lelucon tentang Chernobyl dan Hiroshima, dari heroin yang diserap lewat ciuman, dari itikat buruk yang dibungkus kertas kado, dan dari ancaman tanpa makna. Ya Allah, kami dengan cemas menunggu kedatangan burung dara yang membawa ranting zaitun di kaki biang lala. Leluhur kami bersujud dan berdoa, isinya persis seperti ini. Lindungilah anak cucuku, lindungilah daya hidup mereka, lindungilah daya cipta mereka. Ya Allah, satu-satunya Tuhan kami, sumber dari hidup kami ini, kuasa yang tanpa tandingan, tempat tumpuan dan gantungan, tak ada samanya di seluruh semesta raya. Pocong Gede 18 Juli 92. Itu karya Rendra. Kemudian ini ada karya guru juga saya sutradara
ceritanya tentang agak mungkin lebih sesuai dengan Ramadan ya, hal-hal yang wilayahnya spiritual, wilayah yang tentang Tuhanan, tentang hakikat hidup, makna hidup dan lain-lain, tujuan sekolah, tujuan hidup dan macam-macam. Ini tentang lelaki. Salah satu judul puisinya adalah Lelaki yang Ditelanjangkan, karya Ari Pahala Utabarat. Lelaki yang ditelanjangkan, karya Ari Pahala Utabarat. Kegelapan indrawi tak pernah membuatku takut. Malam hanya menyembunyikan segala yang sepele dan tak penting ketimbang engkau. Namun, memang yang sepele dan tak penting itu yang entah mengapa bertahun-tahun ini mengikutiku. Keluh menjaga makam, sajadah yang belum rampung dijahit seorang istri, dan lemah letih burung kakak tua yang tak mampu lagi bernyanyi. Tapi malam memang terlampau jumawa menampakkan perhiasan di badannya. Ia genit dan kadang bertingkah seperti janda tua yang kaya raya, yang menginginkan seorang lelaki muda mencukur bulu kakinya. Pada siang, semua yang penting dan sepele bersanding di pelaminan. Engkau ada di sana dan tak ada di mana-mana. Parfummu merebah, sekaligus bersembunyi di ujung pahit lidah lelaki yang terlalu banyak mencicip anggur dan tembakau. Tuhanku, janganlah kamu terperangkap di waktu yang segera dapat diketahui. Bukan kegelapan indrawi yang membuatku lari, kalah berjudi, kemudian harus berenang di lautan yang lembab seperti setumpuk kain biru habis direndam abu. Gelombang tak mungkin membuatku takut dan ragu. Lautan ada di belikat dan membuat banyak jalur-jalur sungai yang kecil dalam tungkai kaki, lengan dan bermuara di pinggulku. Bukan kekasih, bukan dambat ganduk, mata dan mulut kepala suku yang ragu-ragu, atau harapan yang terlalu pengap dari calon istri yang membuatku lari. Namun damba laut adalah dambaku, lembab laut adalah lembab jantungku yang berulang gugup, yang berulang sangsi dengan pandangan mataku sendiri. Engkau tak mampu kulihat, mataku terlampau berkabut dan sempit untuk menampung langit yang bersusun-susun, yang di sisi-sisinya ribuan malaikat berkelebat memuja dan memujimu sepanjang waktu. Sedangkan aku, bocah lelaki miskin yang tak selesai sekolah ini, seperti terkutuk-kutuk pernah sekilas menatap punggungmu yang berjalan menjauh, setelah tangan lembutmu yang kebapaan itu mengusap mataku. Mengapa kau hanya menyisakan punggung dan sekilas suaramu padaku? Di antara air usus nun aku mendengar degup jantungku sendiri. Tak pantas aku bersedih untuk sesuatu yang memang tak kupilih, dan entah mengapa kau berdak. Aku seperti pengantin yang kau rampas dan tak sempat menikmati malam pertama. Janji kau tancapkan di sulbiku teramat berat untuk kustungi, dan dia begitu panas untuk kutampung dan kutancapkan di tulang-tulangku yang terlampau muda. Lidahku masih bau susu, jari jemariku belum sanggup menggenggam buah yang mengandung manis pahit pengetahuan itu. Hatiku masih berdebar untuk senyum perawan yang setiap sore melintas di depan rumahku. Belum berdebar untuk wajahmu yang mulia, yang teramat menyilaukan. Tuhan, kau bentangkan jalan yang menakjubkan bagiku untuk menuju diriku sendiri. Tapi aku masih terlampau remaja untuk memahami bumi, si janda renta yang menggoda,
berontak, menarik, dan mengerkau jantungku, lumuri madu di sekeliling hatiku, menyusuri racun di gubuk ginjalku, menaruh pasar di kerongkonganku, hingga yang selalu kesebutku, engkau bukannya engkau, tapi dia. 4 musim, sekilas cuaca, warna yang berubah-ubah, metamorfosa air sungai yang tak kunjung mampu ku tebak mana awal dan akhirnya. Tua, kau pesulap bulu, sedang aku pemain sirkus yang baru belajar melompat. Maka di kegelapan yang penuh asin garam, aku kering di tempat yang seharusnya aku garam. Ku teguk habis-habisan rasa bersalah dan khawatir, kehendak dingin merambat dari akar tulang punggungku, berputar-putar di sekeliling jantungku, bergerak dengan teratur seperti baris ribuan semut yang menyelamatkan dirinya dari kejaran api, membuka sebuah silsilah tenggorokanku yang pandir, yang selama ini hanya mampu mengucapkan nama yang bukan engkau, yang selama ini hanya menghidaukan hijau semata warna udara dan biru semata warna cuaca, lalu meledak di keheningan keningku. Tuhan, cemerlang semesta ternyata justru kusaksikan di kegelapan yang hadir ini. Begitu gemilang ternyata warna hitam yang terbentak. Bukan, tak mampu aku berlari dan sembunyi darimu. Aku hanya bocah lelaki yang terlalu cepat kau suruh pulang kembali. Sekarang suaraku adalah derah akasia tua yang patah, dan mataku lubang biawak di pinggiran sungai. Sekarang lidahku gelampir bangkai babi, dan hidungku sumur kering. Sekarang telapak tanganku yang menengadah dan meratap adalah culas ilalang terbakar, dan degup jantungku adalah lunglai perahu rompal di bibir danau dangkal. Kembalikan aku Tuhan pada mata yang nyalang saat mengintai macan di lebat hutan. Kembalikan kakiku teman pada candu tualang yang menggali harta terpendam. Muntahkan aku dari makam ini, berikan kepadaku baju besi dan pedang tajam untuk melukai cita-citaku yang seperti fakir, yang terbata-bata di pinggir kota, mengharap surga dijual dengan harga yang murah. Akulah pengecut yang telah kembali untuk melempar kusta pergi dari benteng kota. Yang terakhir, ini sebuah penggalan. Ini dulu saya pentaskan film pertama. Sebuah puisi pembuka sesungguhnya di film 1 yang kebetulan yang juga saya bacakan. Robi, betapa jauh perlu menyusun stepa, ladang bunga, beri garam di pikat mal. Robi, betapakan sampai kapal ini, pacu kuda ini, raung rindu ini. Jika bulan turun di pelataran pantai, itulah bulan yang dulu turun. Itulah bulan yang dulu turun di pelataran pantai, berdaun merah. Ku kejar cahayanya yang berlari melewati pagar-pagar putih, jembatan kayu biru, batu-batu di batas kampung, dan tumpukan batu di batas kampung. Lalu lenyap di laut dan memantul-mantul menuju laut lain,
benua lain selain hatiku. Sejak itu, Robi, bukalah mata kecuali sedikit sisa di hatiku. Akulah abdi yang terlontar ke lain benua. Akulah hamba cermin yang terpantul selain hilang sebumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penampilan dari abang kita, Bang Kaisang BGB. Jangan geser dulu Bang, gitu kayaknya. Kami ucapkan terima kasih Bang atas donasi karyanya untuk kita yang ada di studio ataupun untuk masyarakat Lampung yang mengikuti himbauan pemerintah untuk stay at home. Jadi kita bisa turut memberikan hiburan supaya mereka tidak jenuh untuk tetap di rumah aja. Ada beberapa pertanyaan Bang atau kita minta statement Abang terkait fenomena hari ini. Hari ini kita dihadapkan oleh fenomena yang mungkin bisa dikatakan unpredictable Bang, yang tidak terduga. Hadirlah sebuah virus yang tidak hanya mengintimidasi masyarakat di mana dia hadir pertama, tapi sekarang virus tersebut sudah hadir sampai dengan tingkat pelosok daerah di seluruh dunia. Yang ini saya tanyakan Bang, kita di sini kan juga masyarakat nggak boleh panik seperti hashtag yang kita kampanyekan di tengah pandemi. Jangan panik. Apa kiat-kiat yang dari Abang, dari sudut pandang seorang budayawan atau pelaku seni, apa yang harus kita lakukan supaya tidak panik di tengah pandemi hari ini, Bang? Ya, yang pertama kita turut berduka karena memang banyak sekali korban corona di seluruh dunia, termasuk di Lampung, di Indonesia maupun di Lampung. Banyak korban jiwa, ya, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang sembuh juga. Alhamdulillah lebih banyak yang sembuh. Kemudian juga kita turut berduka ada bencana juga di Pulau Bawang. Mudah-mudahan masyarakat sabar, dan di tengah pandemi ini masih ada bencana lagi dan jadi double-double, mudah-mudahan mereka kuat dan sabar. Memang sekarang ini untuk konteks saya sendiri ini baru sekali mengalami semacam pagebluk dalam bahasa Jawa atau wabah. Kalau dulu ada flu burung, kolera dan lain-lain, ini kebetulan corona yang kebetulan sangat cepat dan masif penyebarannya di seluruh dunia dan termasuk di Lampung, pada Lampung. Seluruh pertunjukan, seluruh kegiatan kesenian yang sifatnya offline itu kan kemudian berhenti, kemudian stop dan lain-lain. Ya, itu memang resiko dari sebuah mungkin alam sedang melakukan evolusi, ya, melakukan pembersihan, melakukan tindak untuk menyeimbangkan kembali yang mungkin sudah terlalu banyak polusi udara dan lain-lain, dikirim corona oleh Tuhan, biar juga kita lebih waspada, lebih mungkin macam-macam. Nah, untuk konteks sekarang karena kan si virus juga itu pencegahannya sudah banyak dan lain-lain. Asal protokol kesehatan sudah ada, social distancing sudah dilaksanakan dan lain-lain, nggak perlu panik sesungguhnya begitu. Karena kita panik nggak panik juga kita tetap menghadapi corona. Jadi kalau saya kan sederhana misalnya, daripada panik akan cukup waspada, nggak perlu panik. Karena apalagi di Lampung maupun Bandar Lampung sendiri kan memang ada, tapi juga nggak terlalu sangat mengerikan begitu dan lain-lain gitu. Tapi juga kita harus waspada, karena ini juga kalau imun dan lain-lain kita misalnya yang tinggal di Lampung atau di mana-mana itu kebetulan bersentuhan atau dengan orang yang kena wabah,
kalau kita nggak keluar kan jadi dia cepat penularan dan lain-lain. Tetapi untuk konteks kita ya nggak perlu terlalu panik ya. Tapi waspada itu penting. Waspada dalam artian kita berjaga-jaga, jangan juga cari gara-gara. Misalnya udah tahu nggak boleh, udah tahu wabah mau ini, terus bikin acara kumpul-kumpul rame-rame, misalnya sampai menghadirkan puluhan atau ratusan orang, itu kan sangat beresiko. Itu jadi gara-gara. Tapi kita juga nggak perlu jadi paranoid ya. Paranoid itu maksudnya mengalami semacam kecemasan yang berlebihan terhadap situasi ini. Faktanya kan baik-baik aja, masyarakat juga setelah dilonggarkan juga walaupun juga agak sedikit berlebihan, tapi sejauh ini masih lumayan terkendali lah gitu. Tapi belum tahu juga ya, karena kan kita nggak ketahuan virusnya ini. Kalau musuhnya nggak kelihatan ini kan repot. Jadi apa namanya? Tapi salah satu cara mencegah itu adalah meningkatkan imun, positif, pikiran positif, itu kan penting sih. Kalau kita paranoid kan jadinya nggak positif, negatif, cemas dan lain-lain. Itu yang bisa menyebabkan apa namanya stres, dari stres apa namanya ke sini kemudian jadi tidak terserah. Mungkin itu. Berbicara dampak nih Bang, kan nggak hanya di wilayah sosial, budaya atau ekonomi, banyak dampak-dampak diakibatkan oleh hadirnya virus COVID-19 ini. Yang saya tanyakan dari abang pribadi, Bang Alexander GB, apa sih dampak yang signifikan yang abang rasakan terkait hadirnya COVID ini, baik yang abang rasakan secara individu pribadi, personal, ataupun yang abang rasakan di dalam kelompok yang abang geluti sekarang ini di komunitas berkat yakin. Yang pasti kan banyak sekali pertunjukan-pertunjukan yang akhirnya tidak bisa terrealisasi kan Bang pasca hadirnya COVID, atau ada hal-hal lain yang turut terdampak gitu. Iya, semuanya lah, bukan hanya COVID ya, seluruh kelompok ya. Termasuk sanggar yang barusan pentas itu juga pasti berdampak kan. Ya COVID pasti apa namanya sebagai komunitas teater ya pasti bingung juga. Ini kan belum pernah. Jadi definisi, bahkan kami ini sekarang mempertanyakan definisi teater seandainya corona ini makin lama. Nasib kayak saya aktor, nah ini paling bermasalah juga karena biasanya ketemu, perform, lain-lain, kemudian ini nggak bisa, harus online, harus seperti ini. Ini kan berbeda, ini tadi kan nggak enak, jadi harus belum biasa menyesuaikan lain-lain dengan mic dan lain-lain. Dan karena itu secara program juga nggak bisa, kemudian juga ekonomi, kemudian juga relasi antar teman, komunitas jadi terhambat, nggak bisa latihan rutin, efeknya nggak ada pementasan, ya pementasan juga kan nggak bisa juga kalau apa namanya kondisi seperti ini kan cari gara-gara kita kan nggak ada polisi. Kemudian secara ekonomi ya berdampak karena kan biasanya kita dapat dana dari kegiatan, kemudian digulirkan untuk yang lain-lain gitu. Bahkan itu sampai ke ekonomi ya. Tapi ini juga seru juga. Seru itu maksudnya kan memberi sebuah semacam tantangan baru ya untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Itu tantangan baru itu selain digital itu adalah corona. Nah ini kan semacam tantangan baru. Sanggup nggak kita bertahan atau namanya bisa survive. Nah kami ada workshop, ada pentas yang di cancel, yang seharusnya Agustus kok jadi nggak tahu, termasuk yang anggota-anggotanya ya kan jadi nggak ada latihan rutin. Nah terpaksa menulis online gitu. Itu satu bagian dari gerakan komunitas berkarya kan misalnya adalah mendorong banyak teman-teman muda untuk berkarya itu menghasilkan karya tulis. Tapi kayak Kober itu core-nya teater, jadi ya masih waiting ya, masih apa namanya? Apa yang terjadi? Tapi kan seru juga. Jadi kalau kita mampu bertahan di zaman yang susah ini kan berarti kita ada. Siap. Ya. Selanjutnya Bang, ini terkait dengan masih terkait dengan corona. Menyikapi berangkat dari kegelisahan itu, kita akhirnya PMI Lampung hari ini mengadakan
kegiatan berupa panggung budaya donasi COVID-19 yang alhamdulillah hari ini sudah part kedua Bang, sesi kedua. Tanggapan apa gimana Bang di tengah masifnya COVID, tapi kita tetap melakukan kegiatan, berkegiatan. Jadi ini tanggapan dari Abang terkait dengan kegiatan kami. Bagus, menurutku bagus sekali ya untuk konteks menjaga, walaupun tetap ini masih terlalu sedikit ya yang terlibat, teman-teman dan lain-lain yang mungkin juga karena banyak hal juga, mungkin juga teman-teman komunitas juga bisa menginisiasi. Sementara kan memang yang ada itu kan baru diskusi live Instagram, kemudian Facebook dan lain, termasuk seperti acara ini. Jadi ini kan sekaligus bagaimana kita itu harus positif mensikapi keadaan kan begitu. Bagaimana kita survive dan kemudian bagaimana memotivasi teman-teman yang mungkin drop, mungkin shock dengan keadaan ini. Jadi dia akan lebih punya semangat lagi untuk ayo berkarya lagi misalnya begitu. Dengan adanya teman-teman yang hadir itu kan sekaligus motivasi untuk teman-teman yang lain kan begitu juga. Nah, tapi memang ini bagus, hanya terlalu sedikit untuk konteks Lampung misalnya begitu, pada Lampung. Mungkin acara-acara itu lebih, tapi nggak boleh semara-semara ya. Ya tetap lebih dari 10 orang. Tetap protokol kesehatan kan tetap dilakukan sehingga nggak juga membahayakan. Karena kalaupun nggak ada kegiatan seperti ini juga kan kita tetap berinteraksi walaupun terbatas kan dengan dengan beberapa teman misalnya, dengan tetangga dan lain-lain, walaupun kita kan nggak lockdown total kan masih ya toko dan lain-lain. Jadi maksudku dengan kegiatan yang seperti ini yang protokol kesehatan tetap dilakukan itu juga penting, menurut malah bagus itu, nanti mungkin menginspirasi beberapa teman-teman lain atau organisasi lain untuk membuat kegiatan yang seru banget. Terima kasih untuk Bang Alexander GB yang hari ini turut mendonasikan karyanya yang akhirnya bisa mengobati kehausan dan kerinduan kita akan karya Bang Alexander GB. Terima kasih Bang Alex. Ya, perlu kami informasikan bahwa di sini kami tetap menjalankan protokol kesehatan atau protokol pencegahan COVID-19 supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri. Kami tetap menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan peserta yang hadir di dalam studio juga duduknya tidak boleh berdekatan. Baik, itu tadi beberapa rangkaian acara yang sudah kita lakukan. Yang terakhir ada pementasan musik dari sahabat-sahabat Bengkel Peradaban. Saya persilakan untuk personel-personelnya untuk mengambil posisi. Ya, pementasan musik ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oh iya, penyerahan plakat. Ya, kami harapkan Bang Alex untuk ke panggung lagi Bang, maaf, untuk penyerahan plakat. Untuk Saudara Ahmad Adi Baladi atau Bubung, Ketua TKC BMI, saya persilakan untuk menyerahkan plakatnya. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Alex dan sahabat tadi. Baik, pementasan selanjutnya yakni pementasan musik yang akan dilakukan oleh sahabat-sahabat Bengkel Peradaban.
dan ada sahabat hukum juga di dalamnya yang menjadi salah satu persoalannya. Oke, kami misalnya saya akhiri Idina Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia tetap baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih para fans.
berterima dan kami turut berduka karena melakukan giat-giat sosial pada saudara-saudara kita yang di Pulau Bawah. Semoga tetap bahagia dan sabar. Lalu terakhir buat closing buat sahabat-sahabat semua. Selamat bertemu. Selamat hari lebaran. Selamat izin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami undur diri.